Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengklaim selama penerapan kembali PSBB yang diperketat, kasus aktif COVID-19 di ibu kota telah melandai. Atas hal itu, Pemprov kembali memperpanjang masa PSBB hingga 10 Oktober 2020 karena masih berpotensi terjadinya kenaikan angka kasus positif COVID-19 jika pelonggaran diberlakukan. Nah, kita akan membahas soal ini bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga pakar medis dari Satgas COVID-19 Prof. Zubairi Jurban. Selamat sore Pak Prof. Zubairi dan Pak Wagub. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Wagub, ini kalau kita bicara soal kondisi terkini kasus COVID-19 di Jakarta, ini kemarin kan Pak Gubernur pernah bilang bahwa sudah mulai melandai. Tapi kalau kita melihat grafiknya, penambahan harian nampaknya masih naik turun sebetulnya. Iya, Mas Rudi. Jadi kalau melihat data dalam 13 hari ini, ya memang datanya ada pelandaian jika dibandingkan 2 minggu sebelumnya, artinya di awal September. Ini kan kita masuk 14 PSBB ini kan kita masuk di pertengahan September, Senin 14 September hingga hari ini ya. Nah kalau kita lihat dulu itu ada peningkatan sampai dengan 49% atau sebanyak 3.864 kasus. Nah dalam 12 hari ini penambahannya ada berkurang menjadi 12% atau 1.453 itu, makanya Pak Gubernur Pak Anies menyampaikan ada pelandaian berdasarkan data kasus yang ada di 14 hari sebelumnya dibandingkan 12 hari dalam masa PSBB ini. Kemudian kalau melihat data lain, R0-nya, RT-nya itu 1,1%. Kemudian angka kesembuhannya terus meningkat sampai 78,2%. Dan angka kematian menurun sampai 2,5%. Dan upaya lainnya terkait fasilitas rumah sakit, tempat tidur, ruang isolasi, obat-obatan, logistik, bahkan tenaga medis, itu terus kami tingkatkan. Bahkan pemakaman sekalipun terus kami carikan solusi, kami upayakan. Prinsipnya semua sarana prasarana, bahkan SDM-nya, tenaganya semua kita persiapkan, sampai tanah pemakaman pun kita persiapkan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentu juga dengan pemerintah pusat bekerja sama bersinergi, bahkan dengan daerah-daerah lainnya seperti Jawa Barat, Banten yang bertetanggaan, jangan Botabek, kami terus melakukan koordinasi bersinergi dialog, bahkan hampir setiap hari kami ketemu tentu dalam virtual komunikasi kami, Vidcon kami, Zoom meeting kami, bahkan dengan Pak Menteri langsung, Pak Menko, Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak Mahfud MD, Pak Muhadzir, rapat dengan Pak Menkes, Menteri BUMN, dengan Menteri Sosial dan sebagainya, kami terus berkoordinasi. Kami bersinergi positif dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Ya, Pak Wagub, ini kalau kita bicara soal penambahan kasus harian misalnya, itu kan bergantung pada tes yang dilakukan ya Pak ya? Ya Mas Rudi, betul sekali. Jadi memang ini perlu kami jelaskan. Ada pertanyaan dari warga, kok di Jakarta angkanya naik, bahkan dalam 2 minggu terakhir ini angkanya di atas 1.000. Betul sekali, jadi memang konsep kami Pemprov sebagai arahan Pak Gubernur, kami ini ingin menyelesaikan, mengurangi mata rantai, mengurangi COVID ini dengan cara yang sering kami sampaikan adalah dengan cara mengidentifikasi masalah. Nah masalah COVID ini solusinya adalah bagaimana secepat mungkin, sebaik mungkin kita dapat mengetahui titik-titik penyebaran COVID itu di mana, di orang-orang siapa, bagaimana, di mana posisinya dan sebagainya. Tentu dengan cara melakukan testing. Testing yang kami lakukan, yang bulan-bulan sebelumnya 5.000, terus kami naikkan sampai 6.000, 7.000, sekarang bahkan mencapai 8.000, kadang sampai 10.000. Dengan banyaknya testing, tujuan kami adalah sehingga kami dengan cepat dapat mengetahui titik-titik penyebaran. Tentu ada resikonya. Apa resikonya? Resikonya akhirnya kita akan mengetahui siapa-siapa yang tertular. Resiko lainnya angka atau kurva penyebarannya meningkat.
Kalau kami ingin angkanya menurun, mohon maaf, ya sederhana saja, 1 hari saja kami tidak melakukan testing, maka di hari itu tingkat penyebarannya 0. Oke, kalau Bukan dalam berarti tidak ada penyebarannya, Pak Wagub, tapi alat selama ukurnya hampir tidak 2 kami pekan ini, gunakan itu testing. berapa jumlah Ya, Mas testing Rudi, yang dilakukan per harian? bagaimana Mas Rudi? Sejak 14 September, itu berapa jumlah tes harian yang dilakukan hingga saat ini? Ya kalau di rata-rata 8.000 saja, ya sudah dikalikan 10 hari 80.000. Ya Oke. dikalikan 12 tentu 96.000. Oke. Apalagi 10.000. Oke, Kalau berarti- ingin tahu jumlah yang selama ini kami lakukan tes sudah lebih dari 950.000. Oke. Bahkan angka spesimennya mungkin sudah lebih dari 1,2 juta di Jakarta. Oke. Kontribusi Pemprov DKI Jakarta terhadap testing di Republik ini sudah hampir 50% testing yang dilaksanakan di Republik ini di Indonesia dari 34 provinsi, hampir 50% kontribusi testing ada di Jakarta. Jadi apa yang kami lakukan sesungguhnya, mohon maaf, sudah sangat luar biasa terkait testing dan lain sebagainya. Inilah cara kami ingin membantu kita semua, memastikan seluruh warga, tentu tidak hanya Jakarta, tapi sekitarnya bahkan Indonesia, yang tentu semua warga di seluruh Indonesia ini bersinggungan dengan Jakarta, karena Jakarta sebagai ibu kota, sebagai hub, yang di bandara bahkan dari luar negeri, tentu tugas kita, khususnya di Jakarta lebih berat daripada provinsi lain, karena Jakarta penduduknya padat dan sebagainya, dan juga ibu kota, orang berinteraksi, berkerumunan, dan lainnya lebih banyak di Jakarta. Baik. Saya ke Pak Prof. Zubairi. Prof, ini kalau kita melihat kondisi realnya sebetulnya COVID-19 termasuk juga di Jakarta, Prof ya, dan juga nasional, sebetulnya seperti apa saat ini, Prof? Apakah memang sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ini sudah lebih terkendali atau sebetulnya masih jauh dari harapan kita? Secara nasional masih jauh, jelas sekali masih kenaikan jumlahnya, dan kalau melihat persentase kasus positif di Indonesia masih di atas 15%. Untuk sampai hari ini tepatnya 16,5%. Memang DKI dengan PSBB ini turun lumayan banyak, jadi kabar terakhir beberapa menit yang lalu saya akses itu 10,9 dibandingkan dengan 16,5. Jadi untuk Indonesia kita masih berat jangka panjang, karena itu saya mohon memang dari dulu minta segera tesnya diperbanyak lagi untuk provinsi-provinsi yang lain. Jakarta walaupun sudah banyak sekali, kalau boleh juga tambah lagi. Namun untuk provinsi yang lain mohon banget supaya lebih banyak, karena begitu ketahuan, begitu kontak tracing, ketemu yang positif itu kan dikarantina, kemudian penularan berhenti. Memang kalau kita tesnya banyak sekali bisa nanti dalam sebulan menjadi 400-500 ribu, namun dengan setelah itu angka penularan akan turun drastis. Jadi kita di Indonesia sekarang belum melandai, sama sekali belum. Oke, Prof, ini akan kita lanjutkan setelah break ya, Prof ya? Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pak Wagub, kita jeda sebentar. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Profesor Zubairi Jurban. Prof, ini kalau kita bicara soal kondisi terkini, misalkan di Jakarta dengan penambahan kasus harian itu masih sekitar di atas 900, apakah ini bisa kita katakan bahwa ini sudah terkendali atau sebetulnya ini masih juga mengkhawatirkan dan mestinya masih ada langkah-langkah lain yang bisa diterapkan untuk membuat ini betul-betul terlihat terkendali atau bagaimana? Jumlahnya masih naik banyak, namun percepatannya menurun, artinya masih terus naik, memang tidak secepat sebelumnya. Dan kalau melihat dari persentase kasus positif per minggu itu jelas turun menjadi sekitar 10,9, itu lumayan banget. Cuman masih jauh juga dari target yang disarankan WHO, yaitu sekitar 5%. Jadi saran saya sih masih perlu banget PSBB lanjut sambil terus meningkatkan jumlah yang dites dan juga pengetatan untuk orang yang keluar rumah supaya tetap stay at home. Oke, artinya boleh nggak kalau saya katakan
apa yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang sejak 14 September itu cukup berhasil? Iya, bisa dikatakan begitu. Oke. Cukup berhasil, tapi belum selesai. Belum selesai. Oke. Belum. Artinya gini, kalau kita bicara puncak pandemi, apakah dengan cara yang dilakukan ini kita masih akan lama sekali mencapai puncak itu? Atau sebetulnya kan harapannya kalau sudah sampai puncak dia akan turun? Gitu, Prof. Ini logika Ya, orang tentu. awam saja. Ya, benar. Kalau sudah sampai puncak tentu akan turun. Masalahnya puncaknya kapan? Oke. Kita harus juga melihat dari banyak negara lain. Kita kan nomor 23. Kita lihat yang di bawah kita dan juga di atas kita. Artinya kalau melihat yang paling atas, Amerika, India, Brazil, dan Rusia itu masih bisa banyak banget kenaikan per harinya. Jadi kita juga harus tetap waspada, jangan sampai kita bisa mengikuti keempat negara terbesar itu. Namun kalau kita lihat ke bawah, ternyata di atas kita juga ada beberapa negara yang kasus barunya lebih sedikit dari kita. Walaupun saat ini sudah mencapai 300.000 lebih kasus COVID-nya. Jadi intinya kita masih bisa mencapai puncak itu dalam sebulan mungkin 2 bulan lagi. Jadi memang masih harus tetap hati-hati, harus tetap ketat, harus tetap melakukan kebijakan dan kebijakan ini harus berubah, harus diubah, digantikan tergantung dari monitor evaluasi harian, bukannya mingguan, bukan bulanan. Karena perubahannya bisa cepat sekali. Baik. Terima kasih. Prof? Sambil menunggu vaksin. Oke. Prof, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sore hari ini, Prof. Terima kasih banyak. Pak Wagub, ini kalau kita bicara soal apa yang sudah dilakukan sama Pemprov DKI Jakarta ini banyak menunjukkan keberhasilan. Tapi di sisi lain sebetulnya masih ada nggak yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemprov untuk lebih misalkan memperbanyak tracingnya, terus mungkin kalau PSBB memang tidak dilonggarkan, tapi faktanya ketika diperketat dia menunjukkan hasil yang positif. Nah ini apakah masih mungkin untuk dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya tentu kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Yang pertama terkait regulasi. Regulasi yang terus dikeluarkan oleh kewenangan Pemprov, apakah itu Pergub, Kepgub, surat edaran, dan lain sebagainya, terus kami sempurnakan. Juga koordinasi kami terkait ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kami juga ikut memberikan masukan agar semua kebijakan yang diambil oleh kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota yang ada, itu tidak hanya baik dan sejalan, tapi bersinergi positif. Kemudian yang kedua, yang kami lakukan juga, diantaranya adalah melakukan penertiban atau disiplin. Karena sejauh ini sebelum kita memiliki vaksin yang nanti disuntikan ke warga, obat yang paling baik efektif saat ini tidak ada lain selain melaksanakan protokol COVID, kesehatan, atau setidaknya melaksanakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itulah yang terus kami sosialisasikan dan kami kampanyekan. Tentu dukungan media sangat penting untuk terus membantu mengkampanyekan. Dan kami membutuhkan dukungan aparat, ya hampir 20.000 aparat yang kami hadirkan, dari dukungan TNI Polri, Satpol PP, bahkan petugas ASN kami, karyawan ASN kami juga kami libatkan, di Snaker, di Sub, dan semuanya. Lebih dari 5.000 kami hadirkan dari ASN kami dari hari Senin sampai Minggu yang bertugas menjaga, mengawal, mengawasi, memantau pelaksanaan PSBB di semua unit-unit usaha atau unit kegiatan. Kemudian yang ketiga juga, selain aparat yang kami hadirkan, kami juga meningkatkan penertiban atau disiplin. Ya. Sudah lebih dari 4,5 miliar uang yang terkumpul dari denda yang tidak menggunakan masker, dari restoran, hotel, unit kegiatan lain yang melanggar. Artinya banyak sekali yang melanggar protokol kesehatan juga yang kami tutup. Selama 12 hari ini lebih dari 246 kantor, restoran, kafe yang kami segel tutup sementara karena tidak disiplin.
Oke. Belum lagi masyarakatnya, warganya yang tidak menggunakan masker, lebih dari 150.000 dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami membutuhkan dukungan. Karena menurut para pakar dan ahli, kontribusi pemerintah pusat dan daerah terhadap mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran berupa regulasi, aparat yang kami hadirkan, penegakan hukum dan hanya berkontribusi 20%. 80%-nya terletak pada kesadaran, kepatuhan, dan disiplin warga itu sendiri. Jadi untuk itu kami minta kontribusi dan dukungan dari semua warga Jakarta khususnya untuk sama-sama memastikan agar semua melaksanakan protokol COVID. Dukungan yang 20% tadi besarnya kami peruntukkan agar dapat mendorong dukungan dari masyarakat yang 80%. Karena betapapun banyaknya petugas aparat kami hadirkan di semua titik lini, itu sangat tidak seimbang dengan jumlah penduduk Jakarta yang kurang lebih ada 11 juta. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bekerja sama, bersinergi seluruh warga yang ada di Jakarta khususnya untuk memastikan kita semua melaksanakan protokol COVID. Sering kami sampaikan, jangan sampai kita menunggu ada keluarga, apalagi diri kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita yang terpapar virus corona, baru kita menyadari ternyata ini berbahaya dan ada. Apalagi ada keluarga kita, saudara kita, teman, sahabat kita, tetangga kita yang meninggal, baru kita menyadari bahwa virus ini ternyata ada dan bahwa virus ini dapat mematikan. Jadi mari kita semua tertib, disiplin, bahwa virus ini nyata ada di sekitar kita, bahkan mohon maaf mungkin saat ini ada dalam tubuh kita virusnya, tapi karena kekebalan tubuh kita yang lebih baik, sehingga kita masih diberi keselamatan dan kesehatan. Untuk itu mari kita bersama-sama melaksanakan protokol COVID dengan baik.